Ada beberapa cara, untuk bisa mendapatkan token SundaeSwap itu, salah satunya dengan ISO ini. Jadi kita harus men-staking token ADA. Hai, ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua di seputar cryptocurrency. Kami ingatkan kembali, kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video kali ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kami ingin memberikan sedikit update tentang project yang mungkin sudah kita bahas ya kemarin-kemarin di sekitar project Decentral Exchange ya. Dan di sini saya ingin mengupdate dua project Decentral Exchange atau DEX, yaitu SundaeSwap dan CDEX ya. Yang dulunya CDEX itu namanya adalah IndoDAX ya. Oke, jadi seperti apa update-nya? Kita coba langsung saja menuju ke projectnya saja. Let's go. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang SundaeSwap ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang masih belum tahu tentang SundaeSwap itu apa dan apa kegunaannya, nanti saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi SundaeSwap di sini adalah sebagai protokol perdagangan terdesentralisasi ya di jaringan Cardano. Ya, kita bisa bilang aja sebagai DEX ya, atau Decentral Exchange dari Cardano. Dan digadang-gadang SundaeSwap ini akan menjadi Decentral Exchange yang akan dipakai di jaringan Cardano blockchain. Seperti kalau kita ambil contoh, jika di Binance Smart Chain kita menggunakan DEX utama itu yaitu PancakeSwap, dan kalau di jaringan Ethereum kita menggunakan Uniswap sebagai Decentral Exchange utamanya. Nah, di sini untuk di jaringan Cardano, di mana Cardano kemarin baru atau belum lama ini telah meluncurkan untuk mainnetnya, dan Decentral Exchange utama yang akan digunakan di sini kemungkinan besar akan memakai SundaeSwap. Jadi sekarang saya ingin mencoba ya untuk mengupdate perkembangan terbaru dari SundaeSwap ini. Oke, jadi SundaeSwap adalah pertukaran terdesentralisasi ya, asli yang dapat diskalakan dan sebagai protokol penyediaan likuiditas ya otomatis di jaringan blockchain tentunya. Dimana untuk Decentral Exchange-nya itu merupakan pasar tanpa pemilik untuk transaksi cryptocurrency yang efisien. Dimana nanti di sini kita akan mendapatkan fitur berupa demokratisasi kepemilikan dan keuntungan. Jadi rekonstruksi taman bertembok lembaga keuangan klasik. Ini kalau kita translate ke Indonesia agak kurang paham ya bahasanya ya. Intinya untuk kepemilikan aset itu kita yang memiliki secara penuh seperti itu. Kemudian juga untuk likuiditasnya itu efisien. Jadi untuk menaikkan level di luar kumpulan produk konstan dan digunakan untuk modal Anda, serta untuk landasan berbagai layanan ya, menarik aset yang dapat memberdayakan ekosistem produk keuangannya. Untuk investornya sendiri ini cukup besar ya, seperti ada Seafound, kemudian juga ada dari Alameda ya, kalian tahu sendiri. Kemudian juga dari DoublePick ya, doublepick.io kalau kalian ingin tahu. Kemudian juga untuk mitranya ini dari Runtime Verification serta ada MLabs juga ya. Nah, nanti kalian jika ingin mengetahui update terbaru bisa mengikuti beberapa media sosialnya ini, seperti di Twitter ada Reddit serta Discord dan Medium juga. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara detail tentang project dari SundaeSwap ini, tapi saya ingin menyoroti khusus untuk update terbaru dari SundaeSwap itu sendiri. Oke, di sini kita coba lihat untuk di blog resminya di sundaeswapfinance.medium.com ya. Dimana di sini ada informasi terbaru pada saat video ini dibuat sekitar 5 jam yang lalu ya. Jadi untuk yield farming ini di bulan April dan volume perdagangan serta balai kota ya. Nah, di sini disebutkan untuk selamat buat para MandaeSwap ya. Jadi mereka itu akan mencoba kembali ke pembaruan yang lebih teratur dan sering ya di sini ya. Mereka akan menyukai Medium. Intinya di sini mereka ingin menginformasikan tentang invitation ya untuk Town Hall tomorrow, juga Cardano parameter BAM serta some new fitur yang baru ya. Beberapa fitur yang baru serta thing you can expect soon, atau hal-hal yang mungkin akan Anda dapatkan segera ya. Di sini bahwa SundaeSwap
itu sejak DEX-nya diluncurkan, mereka telah meningkatkan untuk ukuran blok itu sebesar 2 kali ya, dari 64 KB menjadi 80 KB, dan mengembangkan unit memori script Bluetooth per transaksi dari 12,5 MB menjadi 14 MB. Di sini kalian bisa lihat sendiri, ini terlalu teknis ya. Dan untuk fitur baru yang ditawarkan nanti ya, mereka ini sangat bangga ya dengan kejelasan dan kegunaan dari SandiSwap, khususnya untuk DEX-nya ya. Tapi selalu ada area perbaikan. Nah, tim pengembang telah bekerja keras di belakang layar, dan baru-baru ini telah menambahkan statistik ke antarmuka ya, termasuk volume 24 jam dan APR pertanian untuk yield farmingnya ya nih. Kemudian kita juga sekarang seharusnya dapat melihat ya di beranda volume 24 jam terakhir dari top favorit kita ya, serta total token Sande ya yang telah Anda kumpulkan dengan pertanian yield farmingnya. Seperti biasa, TVL kami dapat dilihat di file lama di sini, nanti bisa kalian klik sendiri. Jadi bisa diklik sini, nanti akan dibawa ke di file lama websitenya ya. Kemudian tidak lama lagi kita akan mendapatkan data dari CoinMarketCap dan juga di CoinGecko ya biasanya itu untuk token Sande ini. Dan memang benar kalau kita cek di CoinMarketCap, SandiSwap itu masih belum, sudah ada tapi untuk datanya masih belum tertracking ya, atau masih untracked. Jadi belum ada datanya yang di sini untuk update-nya, seperti mungkin harga seperti itu dan yang lain-lain. Jadi masih terdaftar aja, tapi untuk update dari datanya itu belum ada. Jadi nanti kita tunggu untuk update terbaru untuk informasi data di CoinMarketCap-nya. Kemudian juga yang menarik menurut kami di sini untuk tanggal dan informasi klaim imbalan ISO melalui drip drops. Nah, di sini mungkin kalian belum paham tentang klaim imbalan ISO. Jadi kemarin itu sekitar beberapa bulan yang lalu SandiSwap itu mengadakan semacam ISO atau Initial Stake Pool Offering ya. Jadi ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan token SandiSwap itu. Salah satunya dengan ISO ini. Jadi kita harus men-staking token ADA di pool yang sudah ditunjuk oleh SandiSwap ini. Jadi ada beberapa pool yang ditunjuk sehingga kita harus melakukan staking di pool tersebut. Nah, nanti setelah ditentukan tanggalnya, kemudian akan mendapatkan rewardnya seperti itu. Dan selain itu juga kita bisa membeli langsung di SandiSwap app-nya nanti kalau sudah meluncur. Nah, di sini diinformasikan untuk tanggal dan informasi klaim imbalan ISO-nya sudah ada ya. Seperti kita baca di sini. Jadi mereka tuh dengan senang hati mengumumkan untuk penghargaan dari ISO itu akan dapat diklaim melalui dripdrops.io. Nanti kita akan coba lihat pada tanggal 1 Maret ya. Di bawah ini mereka telah memberikan informasi paling penting yang perlu Anda ingat saat Anda menuju untuk mengklaim hadiah Sande Anda. Jadi di sini mungkin akan saya sedikit spill ya untuk ISO-nya, khususnya yang saya lakukan kemarin ya untuk mengikuti ISO ini. Dimana waktu kemarin itu saya memilih salah satu pool yang diadakan oleh SandiSwap dan saya memakai dompet yang ditunjuknya itu Yoroi ya. Nanti akan saya coba untuk buka dulu untuk Yoroi wallet saya. Nah, ini adalah tampilan wallet Yoroi saya yang menjadi rujukan untuk wallet yang dipakai nanti untuk poolnya ya. Dan di pool ini ada beberapa delegate ya, ataupun platform yang menjadi tempat untuk stakingnya. Dan di sini saya memakai DG5 sebagai platform stakingnya ya, atau delegate-nya. Sebenarnya masih banyak untuk delegate yang lain, tapi ini saya memakai ini aja. Banyak, dan kalian bisa cek di Medium-nya. Nah, ini sebagai syarat untuk mendapatkan reward dari ISO-nya tadi. Nah, nanti saya bisa mengklaim melalui dripdrops.io tadi. Dan di sini saya mempunyai total adanya itu ada 96. Sebenarnya saya mempunyai sekitar 100 awalnya itu, dan sudah dipotong untuk biaya transaksi di sini. Dan kita cek di dripdrops.io, di mana untuk prosesnya ini masih 73,36% ya untuk epoch di 3.19 ya. Ini masih 1 hari lagi, dan nanti akan berakhir setelah selesai epochnya itu kalau nggak salah sekitar 5 ya, ada 5 epoch yang akan diselesaikan di sini ya, dan akan berakhir itu tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Nah, setelah itu nanti kita bisa melakukan claiming di situ. Nah, nanti kalau sudah selesai berarti saya tinggal memasukkan untuk wallet address saya di sini. Kan saya copy paste di sini ya. Dan di sini pun kita bisa melakukan untuk cek my drops nanti berapa ya. Coba saya akan masukkan ya untuk walletnya. Saya akan copy untuk alamat addressnya, kemudian saya masukin ke dripdrops.io. Kemudian akan muncul ya seperti ini. Nah, ini jadi benar ya di DG5 ya, untuk Digital Fortress ini adalah delegate yang saya pilih, dan ada 96 ada yang saya stakingin, dan saya bisa melakukan claim token. Beberapa claim token di sini kan ada tokennya banyak nih. Ada drip token, Cardo Geo, dan macam-macam. Nah, di sini untuk SandiSwap-nya belum ada. Jadi nanti pada tanggal 1 Maret itu baru ada ya, baru muncul di sini. Baru nanti saya akan klaim my drops-nya.
Nah, untuk berapa SundaeSwap yang akan saya dapatkan saya kurang tahu ya. Jadi kita lihat aja nanti. Oke, kita selingan aja ya untuk tokenomics-nya dari SundaeSwap ini. Jadi untuk alamat kontraknya ini kalian bisa klik, dan 55% dari pasokan Sunday itu akan dijual ke publik ya, dengan 5% dari total pasokan itu didistribusikan ke peserta ISO ya, atau Initial Stake Pool Offering kemarin di antara 5 epochs ya, 1% dari setiap epochnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ini untuk pembagiannya. Oke, dan di sini kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Dan untuk aplikasinya ini sudah bisa kita gunakan ya untuk dApps-nya, Decentral Apps dari SundaeSwap. Kita langsung menuju aja untuk ke dApps-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Decentral Apps dari SundaeSwap ya, stake.sundaeswap.finance. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Di sini kita sudah bisa melakukan yield farming ya. Nah, di sini dicontohin seperti Sunday dengan Cardano. Jadi kita harus memasukkan liquidity poolnya ya. Nanti kita akan bisa men-staking atau farming ya untuk mendapatkan reward berupa Sunday, kemungkinan seperti itu. Dan di sini ada pilihannya banyak banget di sini, kalian bisa cek sendiri ya. Dan di dApps ini kalian juga bisa melakukan swapping ya untuk merubah ataupun membeli token Sunday itu sendiri. Di sini ada contohnya. Jika kita ingin membeli ya seperti Cardano, kita akan tukar ke SundaeSwap, contohnya seperti itu ya. Dan masih banyak token-token yang lain ya. Kalian bisa pilih sendiri. Nah, di sini ada contohnya seperti ini ya. Jadi seperti di PancakeSwap ataupun di Uniswap ya, tidak jauh beda. Nah, kemarin saya sudah melakukan swapping ini ya, dan saya menggunakan walletnya Nami ya, dengan wallet Nami. Nanti kalian bisa konekin untuk wallet Naminya di SundaeSwap ini, kemudian baru akan muncul nanti koin ada yang kalian miliki dan bisa ditukar ke Sunday. Begitu sebaliknya. Untuk liquidity bisa kalian cek di sini ya untuk membuat liquidity-nya. Nah, di sini juga ada ya untuk history transaksi saya kemarin, di mana waktu saya pembelian untuk token Sunday itu, karena banyaknya transaksi yang terjadi itu memakan waktu yang cukup lama. Waktu transaksi itu saya buat pada tanggal 25 bulan 1 kemarin ya, dan baru dieksekusi itu sekitar tanggal 3 bulan 2 kemarin. Jadi sekitar ya 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Dan ini bukan karena lambat atau gimana, tapi memang karena banyaknya transaksi yang terjadi. Jadi jaringan dari SundaeSwap ini sibuk banget ya, karena banyaknya orang yang antusias ingin membeli token Sunday ini ya. Karena kenapa ekspektasi kita itu tinggi terhadap SundaeSwap ini, karena kita mengambil contoh dari Decentral Exchange seperti di Uniswap dan di PancakeSwap, di mana harganya sekarang itu kan sudah di atas 200.000 ya. Jadi kalau nanti benar harganya itu akan minimal ya mendekati lah ataupun bisa sama untuk harga dari SundaeSwap itu akan mengikuti seperti DEX utama yang lain dari blockchain itu, maka tidak menutup kemungkinan keuntungan yang bisa kita ambil dari harga sekarang itu sangat besar banget ya. Dimana kemarin waktu saya beli itu SundaeSwap itu saya mendapatkan harga di satu Sunday-nya itu seharga 0,637 koin ada. Nanti kalian bisa konversi sendiri ya berapa. Jadi cukup lumayan banget ya. Jadi para Cardano holders pun mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap exchange utama, Decentral Exchange utama dari Cardano ini. Dan juga seperti di jaringan-jaringan blockchain yang lain, di mana setiap transaksi itu kita bisa secara transparan untuk mengeceknya. Di sini pun kita juga bisa melakukan hal itu ya. Kita tinggal klik aja di sini. Nanti kita akan dibawa ke halaman di sini ya, cardanoscan.io. Jadi seperti di BSC Scan ataupun ETH Scan ataupun yang lain ya, untuk fitur explore-nya. Dan di sini pun keterangan pun cukup jelas ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada banyak untuk keterangannya ya. Key-nya pun juga ada. Oke, jadi sama ya dengan blockchain yang lain ya, untuk history transaksinya pun ada di sini. Dan kalau kita sedikit mengintip ya di Twitternya, sekarang itu mempunyai follower sebanyak 293,1 ribu followers. Jadi cukup besar banget ya untuk komunitas dari SundaeSwap ini, karena memang digadang-gadang kemarin itu SundaeSwap akan dijadikan sebagai Decentral Exchange utama di jaringan Cardano. Meskipun sekarang itu juga ada ya Decentral Exchange selain di SundaeSwap ini, dan bahkan sudah bisa dipakai dari kemarin-kemarin ya, seperti ada ADX, ada Cardex dan macam-macam. Sudah ada sebenarnya. Tapi dari berita yang saya dapat, khususnya waktu ada event kemarin itu, jadi ada informasi kalau SundaeSwap ini akan dijadikan Decentral Exchange utama di jaringan Cardano. Jadi keren banget kan? Makanya banyak followernya sampai sekarang ini, sampai ada 293.000 dan hampir 300.000 follower
ya, berarti cukup besar banget untuk komunitasnya. Jadi intinya untuk perkembangan dari SundaeSwap Exchange ini sudah bisa kita gunakan dan sudah bisa kita pakai untuk membeli token-token di jaringan Cardano khususnya ya. Dan untuk token ataupun koin dari jaringan-jaringan lain mungkin kita akan menunggu update terbarunya ya khususnya. Jadi buat kalian yang ingin membeli token Sundae sudah bisa dilakukan di exchange.sundaeswap.finance ini. Oke, itu sedikit perkembangan ya ataupun update terbaru dari SundaeSwap. Kita menuju ke update kedua yaitu tentang CDEX. Ya, kalau kalian mungkin ingat kemarin ya, CDEX itu sebenarnya awalnya adalah namanya Indodex, terus ada sedikit gesekan ya antara Indodex dengan Indodax, dan Indodex ini mendapatkan teguran ya, kemudian dari pihak developernya menggantilah Indodex itu menjadi CDEX seperti itu. Secara otomatis ini akan mengganti semuanya ya, baik smart contract, kemudian ID dari tokennya itu sendiri, dan nama dari tokennya ya. Kalau dulu itu Indodex dengan token tikernya IDDX, itu akan dirubah menjadi CDEX dengan kodenya SEAX ya. Dan untuk sekarang masih belum ada kalau kita cek di CoinMarketCap, dan masih berupa Indodex untuk informasi terupdate-nya ya. Sekarang itu harganya di 91 Rp91 pada saat video ini dibuat ya. Dan pergerakannya sekarang sudah mulai cukup bullish ya, dengan mengikuti perkembangan ataupun harga dari kripto sekarang ini yang sedang sedikit bullish ya. Jadi kita tunggu aja. Dan juga informasi yang terbaru untuk Indodex ini, kemarin juga sudah bisa dilakukan penukaran ya untuk token dari IDDX dirubah ke CDEX, dimana untuk Decentral Exchange-nya itu sudah bisa kita cek ya. Nah, di sini akan saya perlihatkan untuk Decentral Exchange-nya. Ini adalah informasi dari Telegram-nya. Alamatnya ada di swap.cdex.finance, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan di sini kalian tinggal mengkonekkan di mana tempat IDDX kalian menyimpan. Itu ada di wallet MetaMask ataupun di wallet Trust Wallet ataupun di wallet yang lain ya. Nah, intinya kalau di sini kita bisa langsung konekin ke MetaMask. Tapi kalau kalian menggunakan Trust Wallet, berarti kalian harus menggunakan dApps-nya ya, dApps browsernya dari Trust Wallet itu, kemudian masukin alamat situs ini ya, website ini di swap.cdex.finance. Kalian tinggal hubungkan untuk dompetnya, dan nanti akan terbaca jumlah token IDDX kalian di dompet kalian itu berapa, dan bisa langsung ditukar ke CX ya. CX ini namanya. Dan dengan perbandingan 1:1. Jadi jika kalian mempunyai 100 IDDX, maka nanti akan di swap dengan totalnya yang sama dengan 100 CX seperti itu. Dan tentu saja dari pihak developernya juga menginformasikan untuk CX ini juga ada sedikit perbaikan ya dari segi smart kontraknya. Jadi ada beberapa fitur yang tidak ada di IDDX ya tentunya. Maka dari itu dari pihak developernya maka sebaiknya segera dilakukan untuk swapping ke CX, karena nanti untuk smart contract di IDDX itu akan dihapus atau tidak digunakan lagi ke depannya. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum melakukan swapping dari IDDX ke CX, segera melakukan swapping ya, biar nanti kita tidak ketinggalan setelah token IDDX itu dihapus atau tidak digunakan lagi smart contractnya. Oke. Mungkin sedikit informasi ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang project CDEX ini. Jadi CDEX ini adalah salah satu project Decentral Exchange khususnya di Indonesia sebagai gerbang ya untuk ekosistem DeFi, serangkaian aplikasi terdesentralisasi generasi berikutnya yang berfokus pada pasar kripto di Asia Tenggara. Jadi ini juga merupakan project yang cukup keren ya dari anak Indonesia, anak negeri ya, yang ingin menghadirkan Decentral Exchange pertama di Indonesia. Keren banget ya. Kalian bisa melihat sendiri atau cek sendiri untuk explore di CDEX ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi di cdex.finance. Oke, jadi itu tadi sedikit informasi untuk update tentang Decentral Exchange ya, khususnya di SundaeSwap dan di CDEX. Jadi buat kalian yang masih belum tahu ya, atau mungkin belum mengikuti perkembangan terbaru dari update mereka, bisa melihat video ini. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian, dan jadikanlah ya video kami ini sebagai referensi saja gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berolahraga setiap hari. Keep health dan keep cuan.